Nah, ini yang ketakutan ini Arab Saudi. Iya. Kalau laporan di The Telegraph itu mengutip para diplomat teluk, si putra mahkota Mohammed bin Salman ini sebenarnya menekan Presiden Donald Trump cabut blokade Selat Hormuz. Iya. Karena ancaman Iran memblokade Laut Merah ini membahayakan ekonomi kerajaan Arab Saudi. Bisa Benar-benar membahayakan. Iya. Iya. Apa namanya, ada dua kemarin tuh Spanyol ada pertemuan sama Cina, Iya. terus Cina ketemu sama Uni Emirat Iya. Arab, ya kan? Nah, ini menarik juga nih untuk dibahas. Tapi kita lihat dulu ya, sebelum kita bahas lebih lanjut, kita lihat dulu situasi bagaimana blokade militer Amerika di Selat Hormuz kemarin. Amerika mulai memblokade Selat Hormuz sejak Senin 13 April. Langkah ini diambil setelah negosiasi dengan Iran gagal. Eskalasi konflik sejak akhir Februari memuncak dengan langkah yang dipilih Amerika. Trump menyebut bahwa pemerintahannya akan memblokade kapal-kapal yang membayar tarif lintas Selat Hormuz ke Iran. Tarif itu disebut Trump sebagai tol ilegal. Trump telah menginstruksikan Angkatan Laut AS memblokade di perairan internasional ke semua kapal dari semua negara yang akan memasuki maupun keluar dari perairan Iran. Kapal induk Amerika terbesar USS Gerald R. Ford juga kembali berlayar menuju Timur Tengah pasca perbaikan di pangkalan militer Amerika di Teluk Souda, Pulau Kreta Yunani akibat kebakaran. Berdasarkan data pelacakan penerbangan terbaru, jumlah jet tempur dan pesawat serang telah tiba di kawasan Timur Tengah. Sekitar 2.000 personel dari Divisi Lintas Udara ke-82 Angkatan Darat AS berpotensi dikerahkan dalam beberapa hari ini. Menyambut blokade dan kemungkinan invasi Amerika, media Iran Tehran Times merilis pengerahan Komando Operasi Khusus Angkatan Laut di pantai selatan Iran. Foto-foto sejumlah pasukan elit Angkatan Laut Iran Takafaran yang dilatih untuk operasi maritim, perang pesisir, dan misi khusus terlihat sudah bersiaga. Ini tadi bagaimana situasi di kawasan pantai Iran dan yang mendekat di Selat Hormuz ketika Amerika memutuskan untuk memblokade militer di sana. Nah, situasi ini berlangsung sekitar 48 jam tadi ya, yang saya saya omongin di awal. Nah, terus 48 jam, terus pada saat 48 jam itu menariknya, itu Cina dan Rusia itu ternyata ada obrolan di belakang. Ada obrolan di belakang. Cina ngomong meskipun dengan nggak langsung secara to the point ngancam bahwa lu kalau ngapa macam-macam ini, gua akan turun tangan juga, tapi nggak gitu. Cina ngomongnya blokade Amerika, blokade militer Amerika di Selat Hormuz itu merugikan ekonomi dunia. Bahasanya halus gitu kan. Gitu. Nah, terus dari proses itu mungkin itu dianggapnya sebagai ancaman oleh Presiden Amerika ya. Nah, terus 48 jam kemudian dari situasi itu tadi membuka blokade itu tadi. Membuka blokade ini. Ya memang itu aneh memang ya pilihan untuk memblokade dari luar Selat Hormuz itu memang cukup kontroversi sih gitu, karena itu kan saling ngunci sebenarnya. Sebenarnya kalau dilihat lagi kenapa Amerika melakukan hal tersebut kan sebenarnya untuk juga menutup peluang Iran untuk keluar dari Selat Hormuz, terutama kapal-kapalnya ya, kapal-kapal dagangnya gitu. Nah, tapi balik lagi gitu, ya sebenarnya kan selat itu bukan milik Iran ataupun Amerika kan gitu, itu milik internasional gitu. Dan semakin banyak blokade yang ada di situ kan semakin repot sebenarnya. PBB juga sebenarnya sudah mengingatkan Iran juga sih bahwa lu juga nggak boleh juga blokade di situ gitu. Betul. Kan. Nah, tapi Iran ini sekarang punya kartu as lagi. Apa tuh? Nah, ketika Amerika memblokade Selat Hormuz, Iran ini akan mengancam akan memblokade Laut Merah, Teluk Persia, Laut Oman. Lewat proksi-proksinya. Lewat proksi-proksi bukan? Atau langsung, ya nggak mungkin kan kalau militer dia langsung kan, berarti lewat proksinya tuh ya. Paling enggak si Houthi kan. Houthi, betul. Sama Hizbullah.
Ya paling dekat Houthi. Houthi itu. yang paling dekat Houthi. Houthi yang karena blokade Houthi itu yang dekat Laut Merah Laut Merah. sama Selat Bab al-Mandab itu. Iya, Selat Mandeb betul. Nah, ini yang ketakutan ini Arab Saudi. Iya. Kalau laporan di The Telegraph itu mengutip para diplomat teluk, si putra mahkota Mohammed bin Salman ini sebenarnya menekan Presiden Donald Trump cabut blokade Selat Hormuz. Iya. Karena ancaman Iran memblokade Laut Merah ini membahayakan ekonomi kerajaan Arab Saudi. Bisa benar-benar membahayakan. Iya, Iya. karena lalu lintas minyak Arab Saudi ini Dari situ memang. setelah Hormuz, blokade ya. Hormuz, dia mengandalkan Laut Merah. Laut Merah. Berarti yang mendesak Amerika untuk membuka blokade itu berarti bukan hanya Cina ya? Seperti Bukan hanya gitu. Cina. Ada peran yang lain juga, termasuk Iya. Uni Eropa juga ya? Iya. Karena sebenarnya perang Amerika dan Iran ini sebenarnya yang diuntungkan satu Arab Saudi, kedua Rusia dari penjual minyak itu. Nah, ketika ramai-ramai blokade ini, Arab Saudi yang ketar-ketir ini bisa jadi target pembalasan Iran. Ya, tadi. Karena punya itu juga pangkalan militer Amerika juga ada di sana. Ya, selain ya itu tadi ekonominya jauh lumpuh benar. Dan juga Apalagi akhirnya mendekati musim haji ya. Ya, betul. Saudi juga mikir itu juga. dan lagi juga ini juga krisis kepercayaan terhadap Amerika juga semakin tinggi di negara-negara teluk tuh ya. Karena ya terbukti tidak bisa melindungi secara utuh gitu negara-negara di sana kan, Arab Saudi, terus kemudian Uni Emirates gitu kan, itu kan juga terancam udah beberapa kali ya serangan-serangan rudalnya Iran itu sampai gitu ke situ. Ya ini juga akhirnya jadi pertanyaan gitu, kalau misalnya nanti tiba-tiba Houthi menghadang Laut Merah, gitu kan, apakah Amerika bisa gitu menyelesaikan persoalan tersebut? Ini kan jadi tanda tanya, gitu. Dan ya benar mungkin kata Caimin ya, maksudnya ini bisa jadi tuntutan yang juga dinyatakan oleh Arab Saudi, kerajaan Arab Saudi gitu terhadap Amerika. Tapi bukan Amerika kalau nggak bisa membalikkan narasi. Nah, kita lihat itu, narasinya seperti apa. Bagaimana dia membalikkan fakta. Iya. Coba Dad. Blokade total Selat Hormuz oleh Amerika Serikat hanya bertahan selama 3 hari. Selat Hormuz kembali dibuka pada hari ini dan kapal-kapal pun diizinkan untuk masuk dan keluar dari pelabuhan Iran. Pembukaan blokade disampaikan oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump melalui akun media sosialnya. Trump menyebut pembukaan Selat Hormuz diputuskan setelah Presiden China Xi Jinping setuju tidak lagi mengirimkan senjata ke Iran. Meski Presiden Amerika Serikat telah membuka Selat Hormuz, namun masih banyak kapal yang tertahan. Sebanyak 14 kapal tercatat masuk ke arah Teluk dan 7 kapal keluar dari selat. Total ada 25 kapal yang melintas. Sementara itu, sekitar 2.000 kapal masih tertahan di sisi Teluk dan 40 lainnya menunggu untuk masuk. Iya, itu menarik tuh ya. Narasinya Narasi yang dibuat itu menarik. Memang sebenarnya ada tekanan kan, ada tekanan ke Amerika, termasuk dari Cina itu yang paling besar ya berarti ya. Dan Amerika juga harus membangun lagi kepercayaan negara-negara sekutunya gitu, bahwa mereka juga mampu mengendalikan situasi. Dan mungkin itu makanya kemudian narasinya dibuat seperti itu, gitu, bahwa memang ini ya kebaikannya, demi kebaikan dunia, ya kan. Ini adalah cara saya yang paling generous yang bisa dilakukan, yaitu membuka blokade gitu. Gimana Cak? Ya ini bukan hanya perang militer ya, itu perang perebutan pengaruh juga. Cina Amerika. Arab Saudi kemarin minta perlindungan Pakistan, JC tempurnya di situ. Ini semacam sinyal ketidakpercayaan pada Amerika juga kan. Pangkalan Prince Sultan kemarin dihajar kayak gitu, nggak ada perlindungan sama sekali. Tapi ketika dengan Israel
begitu kuatnya perlindungan ini. Ada kecemburuan di antara negara-negara teluk ini dengan Israel. Padahal donatur terbesar itu justru negara-negara teluk ini. Ini aneh juga ini. Jadi negara-negara Arab ini membeli senjata yang super mahal dari Amerika, ditempatkan di negaranya di teluk ini untuk melindungi pasukan Amerika, bukan aset-aset negaranya. Untuk melindungi pasukan Amerika mana? Dan yang membiayai malah negara-negara itu. Jadi ada semacam paradoks itu. Nah, kan? Itu pintarnya Amerika dong Ya, pintar ngakalinya. bujukin negara-negara teluk itu ya. Iya. Kemarin yang kontroversi juga gitu kan, Presiden Donald Trump bilang, aku mau perang dilanjutin, tapi yang biayai negara-negara Arab ya gitu kan. Iya. Ada sebenarnya. Tapi ada yang menarik kemarin itu dari blokade kemarin, Mas. Meskipun diblokade sama Amerika, kayaknya yang lain itu yang sudah mendapatkan jaminan dari Iran, itu mereka tetap ngeyel dalam tanda artinya ngeyel sama si Amerika. Amerika blokade di mulut Hormuz itu, tapi begitu dapat kode dari Iran boleh melintas, mereka tetap melintas. Dan tercatat itu ada 20 kapal komersil melintas Hormuz dalam 24 jam ketika ketika Amerika Membuka blokade. Enggak, ketika Amerika memblokade itu. dalam 48 Oke. jam kemarin. Jebol ya. Menarik ya. Berarti Ada yang lolos ya. Bukan Ya. ini mengabaikan si Amerika. Berarti termasuk Cina itu. Cina ya. Pengaruhnya gede itu. Nah, tapi yang menarik juga sebenarnya Presiden Donald Trump juga mau ketemu Presiden Xi Jinping ya di Cina dalam kunjungan kenegaraan. Dan ini juga mungkin nanti akan jadi babak baru dari yang tadi Cak Imin bilang gitu. Cyber war-nya Cina dan Amerika akan seperti apa ke depannya.